Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini kalian sehat dan bisa menyimak kuliah online saya kali ini. Saya juga mendoakan semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kawan-kawan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan sekiranya yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Mahasiswa sekalian, pertemuan ke-8 ini membahas topik komunikasi untuk perubahan komunitas dan pengembangan masyarakat menurut teori communicative action. Selanjutnya, teori communicative action kadang saya singkat menjadi CAT, Communicative Action Theory. Kuliah kali ini barangkali mengingatkan Anda pada kuliah keempat tentang teori kritis. Ingatan Anda benar, karena Communicative Action Theory pada dasarnya memang merupakan kelompok teori kritis. Pada kuliah ini kita akan dalam lebih jauh dan lebih mendetail apa itu CAT. Saya akan mulai pembahasan dengan apa itu action atau tindakan, jenis-jenisnya, serta sifat-sifatnya. Lalu masuk ke pembahasan communicative action. Pembahasan tentang action agak panjang. Beberapa kali mungkin Anda akan melihat beberapa repetisi. Setelah itu kita akan sampai di pokok bahasan utama, yaitu communicative action theory. Di sini kita akan bahas asumsi-asumsinya, premis dasarnya, bagaimana berangkat konsep yang sudah nanti kita pelajari akan kita gabung jadi bangunan besar teori communicative action. Demikian juga kita akan bahas apa itu kelebihan dan kekurangan-kekurangannya, dan yang paling penting adalah bagaimana CAT ini bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Saya berharap bahwa dengan mempelajari mata kuliah ini, dengan mempelajari teori communicative action, Anda akan bisa menjadi pengembang masyarakat yang mengedepankan pendekatan demokratis. Mahasiswa sekalian, sebagaimana sudah saya sampaikan di muka, CAT adalah teori kritis. CAT dikembangkan oleh Jürgen Habermas dari Frankfurt School. Di Frankfurt School sendiri, Habermas adalah generasi kedua. Di situ dia bersama-sama dengan Albrecht Welmer dan Klaus Ove. Generasi pertama Frankfurt School diantaranya adalah Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm, Theodor Adorno, dan kawan-kawannya. Lalu generasi ketiga diantaranya adalah Alex Honneth. Communicative action itu sendiri sebenarnya juga bukan ide orisinal Habermas. Teori ini dikembangkan dengan memodifikasi action theory Faber. Action theory Faber juga bukan ide orisinal Faber, tetapi dikembangkan berdasarkan pada perspektif Talcott Parsons, George Herbert Mead, dan lain-lainnya. Jika mendalami communicative action theory, saya sarankan Anda membaca dua tulisan penting dari Habermas, yang kedua-duanya berjudul The Theory of Communicative Action. Tulisan pertama diterbitkan pada tahun 84, dan tulisan kedua diterbitkan pada tahun 1987. Keduanya menggunakan judul yang sama, hanya saja pada terbitan tahun 1984 merupakan bagian buku atau book chapter dengan judul Reason and the Rationalization of Society. Sedangkan artikel terbit tahun 1987 merupakan bagian dari buku yang berjudul Life, World, and System, A Critique of Functionalist Reason. Dua buku inilah yang menjadi dasar dari Communicative Action Theory. Pada 3 slide ke depan, saya akan banyak membahas tentang CAT dan barangkali Anda akan menjumpai overlap, menjumpai beberapa istilah yang saya kemukakan beberapa kali. Ini sengaja supaya kalian bisa memahami lebih baik. Kita lanjut
dengan slide berikutnya tentang tindakan atau action. Secara umum, menurut Communicative Action Theory, tindakan manusia itu bisa dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah situasi tindakan atau action situation, dan yang kedua adalah orientasi tindakan atau action orientation. Berdasarkan situasi tindakan bisa kita bagi lagi menjadi tindakan non-sosial atau tindakan individual dan tindakan sosial. Sesuai namanya, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan secara mandiri oleh individu dan berorientasi ke alam, bukan ke manusia lain. Sementara itu, tindakan sosial adalah tindakan yang dikoordinasikan antar individu atau diarahkan kepada individu yang lain. Dengan demikian, tindakan sosial akan melibatkan dua orang atau lebih. Lebih jauh, berdasarkan sifatnya, tindakan sosial ini bisa bersifat konvivial, agresif, atau manipulatif. Bersifat konvivial berarti bersifat bersahabat atau ramah terhadap individu yang lain. Bersifat agresif berarti menyerang individu yang lain. Dan bersifat manipulatif berarti mengarahkan individu yang lain. Sementara itu, berdasarkan orientasi tindakan atau action orientation, maka tindakan bisa kita kategorikan menjadi tindakan untuk mencapai kesepahaman atau mutual understanding, dan tindakan untuk mencapai kesuksesan. Mahasiswa sekalian, uraian di atas dapat kita buat dalam bentuk diagram, atau lebih tepatnya diagram genealogi tindakan. Di sini, tindakan itu kita perinci berdasarkan tipenya. Secara ringkas kita bisa katakan bahwa Communicative Action Theory membedakan tindakan menjadi dua golongan besar, yaitu tindakan komunikatif dan tindakan strategis. Selanjutnya, kedua tindakan itu dapat kita pilih lagi menjadi masing-masing dua subtipe tindakan. Tindakan komunikatif terbagi menjadi tindakan berorientasi aman dan tindakan konsensual. Sementara itu, tindakan strategis memiliki dua subtipe, yaitu tindakan strategis terbuka dan tindakan strategis tersembunyi. Tindakan strategis tersembunyi terbagi dua lagi, menjadi dua, yang satu di antaranya bisa kita perinci menjadi dua subtipe pula, yaitu tindakan penipuan sistematis secara tidak sadar atau unconscious deception, distorted communication, dan tindakan penipuan secara sadar atau conscious deception. Dalam hal ini, tindakan ini bisa kita sebut juga sebagai tindakan manipulasi. Saya tidak akan membahas definisi ini satu persatu. Jika Anda tertarik, silakan baca tulisan Jacobson 2003 halaman 109 sampai 110. Dengan membuat matrik atas kedua kategori tindakan tersebut, kita bisa membuat tipologi tindakan ideal menurut Habermas. Anda bisa temukan pada tulisan Habermas tahun 1984 halaman 285. Pada sumbu horizontal, kita tempatkan orientasi tindakan. Sedangkan pada sumbu vertikal, kita tempatkan orientasi situasi. Gambar pada slide ini mengilustrasikan dimensi-dimensi konsep tindakan komunikatif, tindakan strategis, dan tindakan instrumental. Tindakan dibagi lagi menjadi tindakan sosial yang berorientasi alam, sebagaimana saya sebutkan di slide sebelumnya, dan tindakan sosial yang merujuk pada interaksi orang lain di public sphere atau ranah publik. Menurut Habermas, tindakan non-sosial ini selalu purposif rasional instrumental, di mana aktor menggunakan objek spesifik untuk keuntungan pribadinya. Sementara itu, tindakan sosial bisa berupa tindakan strategis berorientasi kesuksesan, atau bisa juga berupa tindakan komunikatif berorientasi kepada kesepahaman atau understanding. Tindakan strategis adalah tindakan purposif rasional yang ditujukan terhadap pihak lain dari sudut pandang utilitarian atau sudut pandang asas manfaat. Kita memanfaatkan orang lain untuk keperluan kita. Dalam hal ini, aktor tidak memandang pihak lain sebagai orang atau manusia,
tetapi sebagai objek alami. Dengan pendekatan tindakan seperti di atas, Habermas mendefinisikan communicative action sebagai action oriented toward understanding. Atau kalau kita terjemahkan secara bebas, communicative action adalah tindakan yang berorientasi kesepahaman atau tindakan yang berorientasi mencapai kesepahaman. Atau tindakan yang ditujukan untuk mencapai kesepahaman. Sebaliknya, tindakan yang diarahkan untuk memanipulasi dianggap sebagai tindakan non-komunikatif dan diberi label tindakan strategis. Menariknya, studi-studi lain oleh Habermas, seperti tentang reason, tentang public sphere, tentang etika, dan kolonisasi livelihood, dikembangkan seluruhnya berdasarkan kerangka konseptual yang dielaborasi untuk mengkarakteristikkan tindakan komunikatif. Setelah kita membahas berbagai kategori tindakan secara detail di atas, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membahas communicative action theory ini dengan lebih mendetail. Pada dasarnya, gagasan communicative action theory itu adalah communicative action itu sendiri. Ini berarti komunikasi interpersonal yang diarahkan pada pihak lain dengan tujuan mencapai kesepahaman bersama atau mutual understanding, dan di mana partisipan komunikasi itu diperlakukan sebagai manusia murni, bukan sebagai objek manipulasi. Di sini, tujuan orang aktor bukanlah untuk mencapai kesuksesan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk menyelaraskan tujuan dirinya dengan tujuan partisipan lain. Sebagaimana sudah saya sebut di muka tadi, konsep yang berseberangan adalah tindakan strategis yang bersifat eksploitatif, kalkulatif, atau manipulasi. Seorang aktor yang bertindak strategis akan berupaya mencapai tujuan pribadinya dan memanipulasi atau mengeksploitasi pihak lain, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jacobson 2003 kemudian meringkaskan pengertian umum communicative action ini sebagai the theory of communicative action is a form of sociological action theory that ascribes actor behavior, at least in part, to actor meaning and intention. It attempts to account for the different kind of action in which individual can engage. Definisi ini bisa kita terjemahkan secara bebas sebagai teori communicative action itu adalah sebuah teori tindakan sosiologis yang menghubungkan perilaku aktor, sekurang-kurangnya sebagian, terhadap dan niat aktor tersebut. Teori ini berusaha mengenali berbagai jenis tindakan dan di mana seorang individu dapat terlibat. Perlu dicatat bahwa fokus communicative action theory adalah pada aspek tindakan dan bukan pada aspek komunikasi. Meskipun komunikasi itu sendiri bisa kita kategorikan sebagai salah satu tipe tindakan kunci. Mengapa demikian? Anda perlu ingat bahwa teori ini diturunkan dari teori tindakan Faber dan bukan diturunkan dari teori komunikasi. Bagi Habermas, focal point communicative action theory adalah bukan pada apakah seseorang berhasil melakukan komunikasi, dalam artian apakah terjadi sharing informasi di antara pihak-pihak terlibat, tetapi apakah one's action accomplished in relation to others, that is, whether it accomplished them to accomplish understanding. Atau kalau kita terjemahkan secara bebas, ini berarti apakah tindakan seorang yang diorientasikan pada pihak lain itu berhasil dituntaskan? Yakni apakah sudah terjadi kesepahaman di antara pihak yang berkomunikasi itu? Ataukah baru mencapai sebatas upaya mencapai kesepahaman? Beda dengan teori tindakan Faber, pendekatan spesifik Habermas adalah memberikan penekanan khusus pada peran komunikasi terhadap tindakan manusia. Sekarang marilah kita lanjutkan bahasan kita ke asumsi-asumsi yang digunakan oleh communicative action theory. Dalam communicative action theory, ada 3 harapan timbal balik yang mendasari komunikasi antar manusia. Ya.
yaitu validitas perilaku komunikasi yang disebut sebagai validitas klaim. Ini adalah asumsi pertama. Kemudian, adanya negosiasi diskursif terhadap validitas klaim tersebut. Ini asumsi kedua. Dan yang terakhir, kedua sifat tersebut menyebabkan creative action merupakan proses dua arah atau bahkan proses multi arah. Ini adalah asumsi ketiga. Saya ulangi lagi, asumsi communicative action theory ada tiga, yaitu validitas klaim, adanya negosiasi diskursif, dan bahwa communicative action itu merupakan proses multi arah. Kita lanjutkan pembahasan kita ke apakah validitas klaim itu. Validitas klaim terjadi saat aktor secara implisit mengklaim kalau pesan yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran atau kejujuran atau pesan yang apa adanya. Dan secara normatif, sesuai atau dapat diterima, dan terakhir disampaikan dengan tulus. Beberapa ahli membedakan klaim itu menjadi 4, yaitu pertama, klaim kebenaran atau truth. Klaim ini terjadi ketika kita sepakat tentang dunia alamiah dan subjektif. Bahkan pada saat seorang mengungkapkan sesuatu yang tidak benar, dia tetap bersikap bahwa seolah-olah apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Dia akan menutupi hal-hal yang bukan kebenaran, sehingga seolah yang dia sebutkan benar-benar sebuah kebenaran alami. Kedua, klaim ketepatan atau rightness. Ini dilakukan ketika kita sepakat tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial. Ketiga adalah klaim autentisitas atau klaim kejujuran atau sincerity. Ketika kita sepakat tentang kesesuaian antara dunia batiniah dengan ekspresi seseorang. Keempat, klaim komprehensibilitas. Ketika kita dapat menjelaskan macam-macam klaim itu, yaitu 3 klaim sebelumnya, dan mencapai kesepakatan atasnya. Sementara itu, negosiasi diskursif bermakna bahwa partisipasi atau partisipan komunikasi itu merdeka, dalam artian tanpa tekanan dari pihak manapun. Partisipan bebas untuk mempertanyakan semua usulan, atau juga bebas untuk menyampaikan usulan apapun, termasuk bebas untuk sikap apapun, yaitu misalkan boleh dia setuju, atau tidak setuju, atau netral. Termasuk bebas menyampaikan harapan atau menyampaikan apa yang menjadi keperluan mereka. Nah, situasi ideal ini dikenal sebagai diskursus atau discourse. Untuk memperjelas posisi communicative action, Habermas kemudian memperkenalkan 2 istilah penting, yaitu sistem dan livelihood. Habermas berargumen bahwa communicative action berada di pertemuan antara sistem dengan livelihood. Apa itu sistem? Sistem adalah kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya saja, perumahan, ketenagakerjaan, ras, berbagai kelas pada sebuah komunitas. Sedangkan livelihood adalah dunia sehari-hari masyarakat yang menurut Habermas adalah is, so to speak, the transcendent site where speakers and hearer meet, where they can reciprocally raise claim and that their utterance fit the world, and where they can criticize and confirm those validity claim, settle their disagreement, and arrive at agreement. Atau kalau kita terjemahkan secara bebas, definisi tersebut di atas bisa kita katakan sebagai livelihood itu adalah sebuah situs atau lokasi transenden di mana pembicara dan pendengar dalam arti luas bertemu, di mana mereka secara resiprokal, secara timbal balik, saling mengklaim bahwa ungkapannya yang paling benar, dan di mana mereka dapat saling mengkritik, mengkonfirmasi klaim-klaim tersebut, dan saling menerima perbedaan dan mencapai kesepakatan-kesepakatan. Perlu dicatat bahwa Habermas sangat menaruh perhatian terhadap dominasi dan rasionalisasi livelihood, di mana sains dan teknologi adalah modus operandi untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Di sini bisa kita pahami karena Habermas dulu adalah hidup di zaman Hitler, di mana situasinya sangat terkekang.
Namun demikian, perlu disadari bahwa di sini ada ilusi bahwa sains dan teknologi adalah bebas nilai dan secara inherent nasional, padahal belum tentu. Sains dan teknologi tidak bebas nilai, dan kadang tidak rasional juga. Pada tataran praktek, seringkali warga masyarakat sulit melakukan dialog dengan elit yang lebih rasional, seperti ilmuwan, elit perusahaan, atau elit partai. Hal ini ditambah parah jika ada arogansi teknis dan terbatasnya penerimaan penduduk lokal. Dalam kasus kita di Indonesia, jika media lokal dimiliki oleh perusahaan, maka hal ini akan susah mengakomodasi suara lokal, karena suara mereka sudah disaring oleh elit media. Saya beri contoh siaran TV di Indonesia. Siaran TV di Indonesia pada umumnya bersifat nasional. Dengan siaran TV yang bersifat nasional, maka siaran TV di Indonesia itu cenderung memfasilitasi suara Jakarta. Artinya, TV Indonesia itu kebanyakan Jakarta sentris dan kurang memberi tempat pada pandangan dan suara lokal. Ini adalah contoh kolonisasi livelihood seperti yang dikhawatirkan oleh Habermas. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kolonisasi livelihood. Kolonisasi budaya dan bahasa, misalnya, mengubah orang menjadi status of thing. Apa artinya? Orang hanya dilihat dari jumlahnya. Orang hanya dilihat sebagai pembeli. Orang hanya dilihat sebagai pembaca. Orang hanya dilihat sebagai pendengar. Atau orang hanya dilihat sebagai pemeriksa. Lebih dari itu, pengetahuan sains atau teknis sebenarnya tidak menjamin terwujudnya setting demokratis. Maka, hal ini perlu diseimbangkan dengan pengetahuan hermeneutik yang oleh Habermas disebut sebagai critical interest. Menurut teori Habermas, hermeneutik ini berkait dengan interpretasi pengetahuan teknis dan apa makna pengetahuan tersebut bagi dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan public sphere. Public sphere merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami communicative action theory. Public sphere atau ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyampaikan opini-opini, kepentingan-kepentingan, atau kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik memang seharusnya bersifat otonom, tanpa intervensi dari pemerintah. Ruang publik merupakan sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen, dan menyatakan sikap terhadap problematika politik. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri. Pada masyarakat skala besar seperti sekarang ini, media massa dan belakangan adalah online network seperti Facebook, Twitter, IG, dan lain-lain, membantu mendukung dan mempertahankan komunikasi di public sphere. Kita lanjutkan pembahasan kita pada model teoritis. Dari uraian di atas, kita dapat membuat sebuah model communicative action theory yang menekankan pada fungsi pragmatis dari bahasa. Saya ambilkan di sini sebuah model yang dikembangkan oleh Fass tahun 2013. Fass membuat model ini untuk melakukan studi deliberasi menggunakan energi berkelanjutan. Model ini pada dasarnya merangkum seluruh konsep yang sudah kita pelajari. Saat seorang aktor berbicara, maka dia akan memberikan 3 jenis klaim atau alasan untuk mendukung perkataannya. Pertama, fakta yang disandarkan pada dunia objektif untuk mendukung reason berbasis kebenaran atau truth. Kedua, norma yang disandarkan pada dunia sosial yang mendasari ketepatan. Dan ketiga, perasaan yang disandarkan pada dunia subjektif kita, melandasi reason yang menyajikan kejujuran atau ketulusan. Ketiga respon tersebut dianggap sudah ada dengan sendirinya dan memberikan setiap individu kemampuan untuk menginterpretasi situasi sosial dan untuk menilai 3 jenis klaim tersebut. Pada saat 2 atau 3 atau lebih aktor akan mencapai kesepahaman atau mutual understanding jika mereka mampu membangun tindakan komunikatif. Dalam dunia modern, 3 jenis pengetahuan
live world, dan ditransmisikan melalui teori fakta, teori ilmiah atau fakta, representasi legal dan moral atau norma, dan seni atau kejujuran. Namun demikian, ketiganya tergantung dari komunikasi untuk menyebarkan dan mereproduksi. Topik komunikasi akan menjadi subjek argumen rasional dan diskursus, topik yang secara sadar didebat, bukan dievaluasi berdasarkan alasan yang diwariskan. Saat latar belakang pengetahuan antar aktor di level berbeda atau pada saat pengetahuan baru muncul. Tindakan pseudo-rasional muncul saat dua atau lebih aktor mengejar tujuan dual melalui perhitungan kepentingan pihak lain. Tindakan strategis sangat mungkin dibarengi dengan kecurangan dan menutupi keinginan utamanya, namun sangat efektif untuk mencapai tujuan. Ini adalah rasionalitas koordinasi sistem di dunia modern, yaitu ekonomi pasar dan administrasi birokratis. Dengan tidak adanya tindakan komunikatif untuk mengendalikan sistem, ada kecenderungan dari sistem untuk menguasai dan mengkolonisasi life world. Untunglah di situ ada public sphere yang menyambungkan dunia koordinasi melalui proses diskursus. Kita lanjutkan kuliah ini untuk membahas kelebihan dan kelemahan communicative action theory. Berbicara kelebihan, CAT ini relevan pada semua level analisis sosial, mulai dari hubungan interpersonal, level komunitas, level provinsi, level nasional, atau bahkan level global. Kesemuanya bisa kita aplikasikan teori communicative action ini. Sementara itu kelemahannya adalah signifikansi teori dalam studi empiris tidak begitu jelas. Konsepnya sangat abstrak dan penggunaan asumsi ideal juga mengundang kritik. Misalnya, pembedaan antara sistem dengan life world dianggap terlalu menyederhanakan masalah interpretasi di dunia sosial. 2. Perbedaan antara sistem dengan life world hanya menampakkan sisi ideologis dan menyembunyikan aspek patriarki dan dominasi ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari kuliah ini, yaitu bagaimana communicative action bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, kita bisa berasumsi bahwa proses pengembangan masyarakat itu berlangsung dalam kondisi deliberatif dan partisipatori. Deliberation terjadi saat publik menelaah dan mencoba pilihan-pilihan kebijakan sebelum menjatuhkan pilihan. Ini persis seperti kita pergi ke mall untuk membeli baju. Di situ kita bebas mengambil baju, mencoba, cocok ataupun tidaknya. Kalau cocok kita pakai, kalau cocok kita kembalikan, dan tidak akan dimarahi oleh penjaga tokonya. Ini juga yang seharusnya terjadi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pembicaraan yang berlangsung dalam publik tidak sekedar pembicaraan, tetapi krusial bagi partisipasi demokratis. Dengan demikian, pembicaraan publik melibatkan diskusi yang kaya antar beragam jaringan. Perlu diingat bahwa meskipun life world beroperasi dalam konteks realitas teknologi, politik dan pasar, prinsip dasar komunikasi development adalah partisipasi masyarakat dalam menentukan masalah dan mimpi-mimpinya sendiri. Pasalnya, jika pemimpin politik dominan, maka kegiatan Komdev hanya akan menjadi jargon. Namun demikian, jika teknologi diminimalkan atau dibuang, maka kegiatan Komdev mungkin saja gagal. Oleh karena itu, Communicative Action Theory dipandu oleh perpotongan antara pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh perusahaan, partai politik, atau administrasi birokrasi, atau yang kita asumsikan dimiliki oleh mereka, dengan pengetahuan lokal atau praktis, atau indigenous knowledge, untuk mendorong terjadinya emancipatory knowledge, atau pengetahuan emansipatoris yang menggabungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan lokal. Kita lanjutkan kuliah ini dengan melihat contoh penerapan prinsip communicative action ini pada kegiatan
pengembangan masyarakat. Kita coba terapkan disiplin ini pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang. Katakanlah musrembang di tingkat kelurahan atau desa. Forum musrembang ini adanya di desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang umumnya dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Kegiatan ini melibatkan individu, jaringan, dan kelompok. Mereka membahas beragam publik yang ada di desa itu atau di kelurahan itu dari beragam perspektif kebijakan publik, termasuk membahas solusinya. Perlu dicatat bahwa penggunaan communicative action teori pada kegiatan musrembang perlu atau merupakan syarat bahwa musrembang itu dirancang agar tidak menjadi sebuah kegiatan yang berfokus pada bagaimana memilih sebuah kebijakan. Forum musrembang itu dirancang agar partisipan membahas kemungkinan penerapan, kelebihan, kekurangan, dan nilai setiap pilihan kebijakan. Jika hal ini bisa dilakukan, musrembang merupakan tindakan sadar untuk mempermudah interaksi antara livelihood dan sistem di tingkat kelurahan atau tingkat desa. Kita lanjutkan dengan contoh kedua. Katakan ada sebuah forum yang dibuat untuk mengatasi masalah COVID-19. Di sini, jika Anda seorang praktisi Komdes, maka forum tersebut tidak akan Anda mulai dengan paparan pengetahuan teknis. Jadi, paparan tidak dimulai dengan cerita soal virus corona, atau bagaimana evolusi corona, atau bagaimana proses interinfeksi virus corona pada manusia. Akan tetapi, forum ini diawali katakan dengan sesi curhat. Katakan misalkan Anda melempar pertanyaan seperti berikut. Apakah Anda anggota keluarga saudara menderita COVID-19? Atau adakah anggota keluarga yang menderita penyakit serius lainnya? Jika iya, apa yang terjadi? Apakah korban habis berpergian? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis? Pada saat korban atau keluarga korban ditanyakan pertanyaan seperti ini, barangkali akan muncul cerita soal kemarahan, tidak kebudayaan, kekecewaan, kemenangan, dan sebagainya. Maka Anda perlu mengejar dengan pertanyaan lanjutan. Adakah persamaan dalam cerita-cerita tersebut? Dalam hal ini, apakah langkah yang dapat dilakukan? Pada akhirnya, prinsip Komdes dapat kita praktekkan di sini. Bahwa Anda kemudian mendorong penyampaian pengetahuan teknis, praktis, dan emansipatoris yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, maka pengetahuan baru akan muncul, akan bisa didapatkan, yang mana jika komunikasi didominasi oleh sistem, hal ini tidak akan terjadi. Karena jika pembicaraan didominasi oleh sistem, barangkali pengetahuan hanya sepihak, sebatas pengetahuan teknis kedokteran atau pengetahuan teknis farmasi yang sifatnya ilmiah dan tidak memberi tempat pada pengetahuan lokal. Untuk pemahaman lebih jauh, Anda disarankan membaca tulisan-tulisan berikut. Yang pertama dari FAST tahun 2013, dan judulnya adalah A Habermasian Analysis of Local Renewable Energy Deliberation, Journal of Rural Studies. Kemudian Huttunen and Heikkinen, Between Fact and Norm, Action Research in the Light of Jürgen Habermas Theory of Communicative Action and Discourse Theory of Justice. Kemudian Jacobson tahun 2003 tentang Participatory Communication for Social Change, The Relevance of Theory of Communicative Action. Kemudian terakhir adalah Ronald Hofstede, Seven Theories for Seven Community Developer in an Introduction of Community Development by Rhonda Phillips. Saya cukupkan, telah kita sampai di sini. Kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Silahkan ajukan komentar, tanggapan, sanggapan, ataupun pertanyaan. Saya akhiri presentasi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.